together. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan boleh doanya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah. Tadi kita sudah berdoa ya. Semoga yang diawali dengan berdoa kegiatan kita lancar ke depannya. Amin. Nah, sebelum sana kakak perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama kakak Estri Dapernia, kakak mahasiswa UIN Bukit ini dengan jurusan bimbingan dan kesehatan. Hari ini kakak ingin melaksanakan tugas praktek yaitu pelayanan SMP dan SMA. Nah, kemarin kan seharusnya kita di sekolah kan karena orang udah mau kami meeting, jadi adik-adiknya segini aja yang mau kan? Iya, Kak. Baik. Nah, sebelum saya mulai kakak absen adik-adik terlebih dahulu ya. Baik. Imrah Arizonet Hadir, Kak. baik. Di Safianita Hadir. Laura Nisa Kurnia, Hadir, Kak. si Aisyah, Hadir, Kak. Raisa Yudhi Ananda. Hadir, Kak. Alhamdulillah yang berimbang kemarin hadir semuanya ya. Nah, jadi kakak di sini tuh ingin melaksanakan namanya itu bimbingan fisika. Adik-adik tahu nggak apa itu bimbingan fisika? Nah, jadi bimbingan fisika itu adalah suatu pelajaran kelompok yang dilakukan di dalam kelas. Tujuannya itu untuk membina keakraban kita antara adik-adik dan kakak. Paham adek? Nah, sebelum kita mulai, agar adik-adik semangat, kita melakukan perbaikan dari dahulu ya. Itu namanya tepuk wow. Oke, kita mulai ya. Kayak gini. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kita ulang lagi ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gimana? Ada semangat belum? Alhamdulillah. Adik-adik namanya siapa? Imrah, Kak. Ini? Jesa. Ini? Raisa. Ini? Laura. Laura. Oh, jadi ini Aisyah, Laura, Aisyah, Jesa, sama Imrah ya. Alhamdulillah. Jadi kakak hari ini akan menyampaikan sebuah materi. Kan tadi kakak udah bilang kami menyampaikan. Nah, kakak di sini akan menyampaikan materi kakak itu penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Adik-adik tahu nggak apa sih penyesuaian diri itu? Tahu nggak? Ngapain aja kita gitu? Tahu nggak ngapain aja? Ayo supaya yang tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak, Kak. Oke, Bu, kakak jelaskan.
Nih, jadi penyesuaian diri itu nggak ada bayangkan pindah dari sekolah yang baru. Kan baru pindahkan dari sekolah yang baru. Nah, di sana pasti bertemu teman baru, aturan baru, dan guru baru. Nah, saat kamu mulai belajar memahami kebiasaan di sekolah itu, mencoba berteman dan mengikut semua aturan baru, maka itu namanya penyesuaian diri. Jadi penyesuaian diri itu adalah satu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan sikap dan perilaku agar mampu bergaul dan belajar dan hidup nyaman di lingkungan. Terus seperti adik-adik yang masuk SMP kemarin kan. Jadi siapa yang bisa mengulanginya kembali? Ayo, siapa? Ada yang bisa? Lupa. Kakak Riko, Kak. Siapa yang bisa? Apa tadi, Kak? Apa aja itu penyesuaian diri itu apa saja gitu? Enggak. Menyesuaikan diri dari lingkungan yang baru. Ya betul. Menyesuaikan diri dengan teman-teman yang baru, guru-guru baru, Ya. Ya, terus dan aturan-aturan yang ditentukan sekolah. ya. Nah, oke, boleh upload ke kita semua. Nah, selanjutnya itu nah, jadi kita sudah membahas tentang apa itu kan penyesuaian diri. Nah, selanjutnya itu kita pasti ada tujuannya dari penyesuaian diri kita itu di SMP itu kan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu agar siswa bisa belajar dengan nyaman. Maksudnya itu agar siswa bisa belajar dengan nyaman kalau dia sudah tahu dengan guru aturan baru atau apa hal yang ada di sekolah itu pasti siswa akan nyaman jika belajar. Nah, selanjutnya itu agar menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman dan guru. Maksudnya di sini untuk menjalin hubungan yang baik dengan guru dan teman itu, kalau kita sudah terbiasa dengan lingkungan itu dan aturan itu, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman dan guru. Makanya itu menembus sikap mandiri dan tanggung jawab. Maksudnya mandiri dan tanggung jawab itu adik-adik mampu, kalau sudah tahu semuanya mampu ke belajar sendiri atau kayak bertanggung jawab atas masalahnya ada hadapi kalau sudah menyelesaikan diri tersebut. Paham? Baik, selanjutnya itu kayak mencegah masalah belajar dan pergaulan. Nah, kalau adik-adik sudah menyelesaikan diri tadi, pasti adik-adik itu kayak mampu menghadapi masalah belajar dan pergaulan, pasti bisa tuh mana temannya baik atau kayak guru itu kayak mana sifat gurunya gitu kan. Nah, itu menyiapkan diri untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Saya ada ingin nih kayak melanjutkan sekolah selanjutnya kita SMK, SMA kan, suka kepikiran kan. Nah, jadi gimana udah paham? Siapa yang bisa mengulangnya? Yang dari 5 tadi atau 2 gitu, supaya bisa ulang apa aja? Ya, silakan. Tujuan untuk penyelesaian diri adalah yang pertama supaya siswa merasa nyaman atau kita merasa nyaman. Kemudian yang kedua untuk membangun sosial yang baik dengan teman-teman atau guru. Kemudian untuk membentuk pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu sih Kak yang aku tangkap dari yang Kakak jelaskan. Oke, boleh upload 5. Alhamdulillah. Sudah paham ya berarti ya semuanya. Nah, selanjutnya itu ada pula orang, ciri-ciri orang dalam penyesuaian diri itu ada kayak yang pertama tuh bisa bergaul dengan berbagai orang. Nah, adik-adik ini sudah bisa belum menyesuaikan diri dengan sekolah ini? Sudah mampu kamu teman dengan siapa aja gitu kalau di sekolah? Belum Kak. Masih agak sulit Kak. Masih agak sulit mungkin karena baru ya. Iya Kak. Hanya itu
kalau kayak orang udah berarti adik belum bisa kayak punya sendiri gitu kan, dan itu tidak mudah saat menghadapi perubahan. Nah, maksudnya di sini kembali dari hal yang tadi, kayak aturan baru tadi kan. Nah, kalau ada adik belum bisa menyesuaikan diri, maka adik itu bisa terus untuk mengikuti kegiatan atau aturan yang di sekolah tersebut. Nah, jadi sebenarnya kita harus bisa penyesuaian diri. Seandainya itu mampu menyelesaikan masalah dengan tenang. Nah, kalau gak di sekolah tadi nih, kalau ada adik sudah menyelesaikan diri, nah, maka adik di sekolah itu gak menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Kayak ada masalah dengan teman, kayak masuk dalam BK nih contohnya, jadi adik itu bisa tenang, kayak nggak lugu-lugu atau kayak panik gitu. Itu namanya juga penyesuaian. Jadi rasanya itu bisa menahan emosi dan pikiran negatif. Positif. Di sini itu kalau adik-adik sudah menyesuaikan diri, adik-adik mampu menahan emosi itu, dan adik-adik bisa berpikir positif, ya bertanggung jawab tadi kan. Kalau kita bertanggung jawab kan, pikiran kita itu kan positif kan, dan mampu mengeluarkan emosi yang kita rasakan kan. Paham? Paham. Ini itu. Nah, contoh ada contoh prinsip sendiri itu ada 5. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Maksudnya di sini menyesuaikan diri dengan sekolah. Jadi yang pertama itu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, yang pertama itu saat pertama kali masuk SMP, adik-adik harus beradaptasi dengan bangunan sekolah yang lebih besar, lebih banyak guru, dan pelajaran yang lebih sulit. Contohnya tadi kan di desa, dia kan baru masuk sekolah sama nih di SMP, karena kelasnya pindah-pindah, tapi setelah dia seminggu dengan kebiasaan itu, dia sudah mulai paham dengan mana kelasnya hari ini dari Sabtu gitu kan. Nah, yang kedua itu menjalin perkembangan dengan zaman yang baru, di mana di SMP itu banyak siswa dari SD yang berbeda-beda kan, mungkin kan nggak ada yang sama SD-nya kan. Jadi diperlukan agar bergaul dengan teman dan orang baru dikenal. Contohnya kayak Laura, dia tuh tidak punya teman dari SD contohnya kan, kayak itu. Nah, tapi dia mencoba ikuti ngobrol saat istirahat, dan akhirnya dia punya teman dan sahabat karena dia sudah mampu menyelesaikan dirinya itu. Dan itu belajar mengatur waktu dan tanggung jawab. Maksudnya pelajaran di SMP itu lebih banyak kan, tugasnya lebih banyak kan, ya kan? Siswa itu perlu menyisihkan diri dengan belajar mengatur waktu antara sekolah dan juga bermain. Contohnya aja kayak Laisya ini suka lupa saat mengerjakan tugas. Iya kan? Iya. Nah, setelah dia dimarahi oleh guru nih contohnya, dia mulai semangat untuk membuat tugas lagi dan belajar di rumah lebih giat lagi. Nah, selanjutnya itu mengatasi tekanan dari teman sebaya. Maksudnya itu dia SMP itu pengaruh teman lebih besar kan. Ya. Nah, siswa yang bisa menyesuaikan diri akan tetap bergaul dengan sehat tanpa berpengaruh hal negatif. Contohnya itu temannya si Aisyah ini suka bolos, tapi diajak nih sama si Aisyah, tapi Aisyah menolak ikut dan dia tetap mesti sekolahan. Makanya dia itu sudah menyesuaikan diri. Nah, yang terakhir itu ada mengendalikan emosi saat menghadapi konflik. Maksudnya itu masa SMP adalah masa remaja awal yang emosinya sedang berkembang, di mana siswa belajar mengolah marah atau kecewa, terutama saat konflik dan teman atau guru. Nah, contohnya kayak si Imrah ini, dia tuh kesal gitu diajak sama temannya, diejek sama temannya kan,
Tapi dia itu memilih berbicara baik dan tidak melaporkan ke guru. Nah itu menyelesaikan apa sendiri. Paham adik-adik? Nah, kakak ada sedikit soal dari materi ini. Bisa adik-adik kerjakan? Bisa. Soalnya cuma 15. Cuman ya kak. 10 aja dijawab ya. Berarti 1 sampai 10 aja kak. Iya. Semuanya betul. Ya. Nama kak. Ya buat namanya ya. Menurut lo aja kalau. Kiranya Masa kasih nanti kak berapa? kan? Langsung jawab di sini kak. Ya. Berdiri di sini. Yang tentunya kasih ya, kakak tunggu 5 menit. Ya, mungkin lama. Kita belajar di luar. Bocor. Bocor penanya. Tapi ada pena lagi. Dek bocor. Itu tadi kan. Siapa yang ada pena lagi? Bocor kak. Bocor. Oh sorry bocor mah nggak tahu. Kelas 7. Ya 7. Kerjakan ya, nanti kita jawab sama-sama ya. Ya, isi sama-sama ya. Jangan nyantik, nggak boleh. Jangan minta duduknya dekat-dekat, bisa nyantik. Sudah. Jangan ketawa. Nanti kita periksa sama-sama adik-adik. Orang sudah kelas meeting susah kita jadinya kan. Lagi meeting kesalahan. Dan jam mana itu lagi Balik tidak dia berdua. untuk tak ada. Soalnya bisa sih bisa nih bisa. Karena kalau bisa ilah. Entah.
Dan nanti kita jawab bersama. Kita tekan video itu kan. Sudah siap belum semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Nah, kita mulai dari lama dia ya. Sampai lalau. Enggak sebut gitu kan. Terlalu gampang ini, Kak. Ya nanti kalau kakak kasih susah nanti kayak bilang susah kali enggak. Nanti dibilang kan. Sudah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, kita tengok bersama sudah dari Imbah. Nomor 1, baca soalnya dan jawabannya. Penyesuaian diri yang baik artinya selalu mengikuti semua permintaan teman agar disukai. Jawabannya adalah salah. Ya, betul. Betul kan, Kak? Ya, siapa yang jawab B? Nah, selanjutnya silakan kita. Jika kamu merasa malu dan gugup terus-menerus di sekolah, berarti kamu sudah menyesuaikan diri. Tidak. Betul. Semuanya jawab tidak lah. Iya, Kak. Nah, selanjutnya itu yang nomor 3, silakan Aisyah. Menolak bekerja dalam kelompok bisa dianggap sebagai tanda percaya diri yang tinggi. B. Tidak. Ya, betul. Jawab tidak kan? Ya. Oke, selanjutnya nomor 4, silakan Laura. Siswa yang pendiam dan tidak pernah berinteraksi pasti sudah menyesuaikan diri. Tidak. Tidak. Nah, nomor 5, silakan Aisyah. Agar diterima teman, kita harus selalu setuju dengan pendapat mereka. Tidak. Ya. Kembali lagi ke nomor 6. Jika temanmu berbeda pendapat, kamu sebaiknya tetap memaksakan pendapat sendiri agar dianggap hebat. B. Tidak. Ya, tidak betul. Nomor 6, silakan Yusa. 7 Yusa, maaf. Mengikuti semua aturan sekolah tanpa memahami alasan dibaliknya adalah bentuk menyesuaikan diri. Apa? Sejati. Tidak. Ya, betul. Ya, lanjut Aisyah. Pilihannya cenderung untuk anak yang pendiam, tidak untuk mahasiswa. B. Tidak. Ya, betul. Nomor selanjutnya Laura. Mengajak teman yang berbeda latar belakang budaya dapat memperkuat hubungan sosial. Tidak. Ya, betul. Jawabannya siapa nih? Betul semua. Betul. Nomor 10 belum. Oh iya, maaf ya. Kakak udah capek soalnya. Ya, lanjut. Jika kamu merasa tidak nyaman di sekolah, satu-satunya cara adalah pindah sekolah. B. Tidak. B. 100. Semuanya betul ya? Beri apresiasi semua karena ada betul. Sini kumpulkan dulu. Terima kasih ya. Nanti mau besar. Jadi apa? Lelah bahaya enggak Bella? Nah, tunggu. Dia Umar. Tadi ada kakak sudah menjawab nih soal dari kakak kan. Jadi udah paham kan apa itu penyanyi?
Nah, kakakmu coba tanya lagi nih sama adik-adik. Siapa yang bisa menyimpulkan dari awal? Apa saja itu dan tujuannya itu cuma satu. Apa saja itu dan tujuannya sama cara dan contohnya tadi. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Aja bisa satu. Apa itu pilih sendiri? Ya, pilih sendiri apa tadi? Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Iya, boleh apa saja bisa dia. Terus siapa bisa mengulangnya lagi? Siapa yang di sini? Bisa? Bisa? Mengulangi kata Aisyah tadi, Kak. Iya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Ya, terus hasilnya bisa ditambah? Apanya, Kak? Ya, yang dari Aisyah tadi kan udah ditambah lagi. Ia menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru, Iya. teman yang baru, guru yang baru, peraturan-peraturan yang baru. Iya. Beri apa sih, Mbak? Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti kegiatan kakak hari ini? Senang. Serius nih, senang. Ya, Ya, alhamdulillah. Beri apa lagi di kita. Nah, untuk kedepannya, bagaimana sih adik-adik ini untuk menyelesaikan diri agar bisa kayak mampu beradaptasi dengan sekolah? Apa yang adik-adik semua akan lakukan? Komitmennya gitu kedepannya. Sendiri, jauh lagi. Asmun. Ya, iya. Apa komitmennya? Saya bisa mendapatkan teman yang baru. Ya. Terus kita Bisa tuh kayak harus bisa dong, kayak harus tahu dengan orang, kadang jangan kayak main sendiri di kelas. Nah, bagaimana? Nah, untuk selanjutnya mungkin kakak akan melakukan kegiatan ini lagi ya di hari ini di waktu jam yang sama, tapi tema yang berbeda. Tapi adik-adik tadi sudah paham kan ini sendiri, tapi kan cuma kayak yang tujuan tadi itu kurang paham aja kan. Jadi udah paham nih. Kayaknya jamnya sudah mau habis nih. Udah capek juga kan? Iya. Mungkin kakak tutup dengan membacakan doa lagi, tolong dipimpin doanya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah siap. Cilik Umar. Tunggu. Foto Itunya nih. Ini kakak ada sedikit enggak? Kak bagi ya. Berapa? 5 kali.
Kasih aja ya. Kak aja yang ngasih. Ambil aja deh. 3 yang mana? Dia cuma 2 kak. Cuma 2 buah. Tapi kalau mau 3 yang mana mau lebih? 3 ambil. Gue ala-ala slomo gitu lah. Ala-ala aja. 3. Ya 3 ambil aja. Duh. Kasih kak. Iya, gimana? Ini memang aja. Semoga suka ya, walaupun cuma sedikit. Itu kemana sebenarnya kenapa? Sudah kami suka sekali. Terima kasih ya.